Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bunga Aurelia dengan NIM 0878955207 akan mempresentasikan hasil praktikum saya atau prosedur praktikum saya. Sebentar saya share screen. Yang pertama, kita akan membuka SAMPP di bagian Apache dan MySQL, lalu kita klik di bagian admin untuk membuka localhost. Lalu ini yang pertama, ini saya kebetulan barusan mencoba untuk menjalankan transaksi satu atau rutin satu, itu untuk menambahkan pasien tapi tanpa menggunakan commit. Ini coba kita go, ini kan sudah, lalu kita execute. Nah, ini bisa dilihat, ini transaksi satu, di sini ada ya Henry, ini kan satu ID pasien, lalu penambahnya. Lalu di sini kita bisa lihat, tapi kalau kita cek di tabel pasien, Henry ini nggak ada karena dia tidak menggunakan commit. Sekarang kita coba untuk membuat yang baru, tapi kita menggunakan commit. Bentar, kita edit aja ya. Tadi kita edit yang ini. Saya udah menyiapkan codingannya. Sebentar, ini yang with commit. Kita bisa langsung kopas. Kebetulan di sini ada lalu beberapa simbol yang harus kita sebentar ya, kita ganti. Seperti ini, nanti kita ganti. Ini agak enggak makan waktu lama. Lalu yang ini kita ganti menjadi petik satu. Ini juga petik satu. Nah, seperti ini. Kita go. Nah, ini udah masuk ya, has been modif. Kita execute. Nah, ini kita lihat Henry di data pasien. Jadi, nah ini udah masuk. Jadi commit itu berfungsi untuk kalau pakai commit tuh dia kemungkinan besar pasti akan masuk ke dalam table. Jadi kalau kita mau input sesuatu di table, usahakan pakai command commit. Lalu yang kedua, kita akan membuat rutin. Ini kita tulis saja transaksi 2. Ini kita akan membuat parameter dengan kita akan menguji coba rollback. Rollback itu sebentar, saya ini dulu. Di rollback ini bertujuan untuk menggugurkan perintah utama. Jadi ini kan kita mau input ya, set nama pasien, kita mau ganti ID 09 yang tadi dengan nama yang baru kan. Nah, ini kita rollback, terus kita commit, berarti ini tuh nggak akan ke input. Coba ya, kita go, lalu nanti itu kita execute. Nah, ini lihat, nggak ada perubahan sama sekali karena kita rollback itu untuk menggugurkan perintah utama. Lalu kalau kita mau coba rollback yang benar atau untuk ini ya, untuk yang bisa input itu sebentar seperti ini. Mari kita ganti dulu simbolnya.
Ini juga diganti simbolnya, simbol petiknya beda ya. Petik di Word sama petik di MySQL, jadi harus kita revisi dulu. Sebentar, ini saya jelasin fungsinya apa. Ini ada typo, dia harusnya from. Nah, ini kita bisa baca, ini kan kita mau input data baru ya, data baru dengan nama Putri ini. Tapi kita rollback, jadi data ini tuh nggak akan masuk ke dalam table pasien kita. Tapi kita mau update yang di sini. Update-nya apa? 09 ini Hendry tadi kita ganti pakai nama Bram. Dan itu kita commit, nanti ini akan terganti. Coba kita go, lalu kita execute. Nah, kegantikan Bram ini bisa kita cek juga, double check di pasien. Nah, keganti juga Bram. Jadi gunanya rollback itu seperti itu. Lalu kita akan buat rutin yang baru. Ini kita kasih nama aja transaksi 3. Ini kita drop parameter. Ini fungsinya kita akan sekarang gantian untuk checkpoint. Jadi checkpoint ini akan kita lihat fungsinya sebentar lagi ya. Checkpoint. Nah, ini agak banyak ya. Agak banyak yang harus dilihat, tapi ini bisa diakalin biar cepat. Tinggal kita ganti kita kopas aja dari sini. Ganti simbolnya. Ini ganti. Ini juga jangan lupa ganti. Ini kita ganti. Nah, ini kita kopas aja gini. Nah, lebih cepat. Sekarang kita tinggal ganti yang ini aja. Salah. Bentar. Nah, ini juga kita ganti dulu. Nah, ini saya jelasin dulu bentar ya. Yang pertama ini kita akan menginput pasien baru, ini namanya Putri. Dan kita pakai save point di sini, save point atau checkpoint. Jadi di sini untuk nge-save ini, kita nge-save apa yang kita udah lakuin, hampir sama seperti commit fungsinya. Sementara di yang kedua ini kita ada rollback to save point 1. Jadi data orang Medan ini dia nggak akan masuk karena kita rollback lalu kita balikin ke save point kita yang pertama. Sementara data ketiga ini commit, jadi data yang akan masuk itu cuma data pertama sama data ketiga kita. Data kedua ini nggak akan masuk. Ini coba kita go, lalu kita execute untuk transaksi 3. Nah, ini bisa dilihat kan, 1110 sama 112 ini masuk, tapi 111 tadi nggak masuk karena dia pakai rollback. Jadi gitu untuk awalannya. Lalu selanjutnya kita ke database, kita akan membuat tabel baru. Tabelnya ini kita sesuaikan dengan ini ya, dengan ini dengan yang ada di sini. Nah, ini kan kita ada ketambahan. Ini kan udah ada ya, admin, daftar, dokter admin, pasien dokter. Ini kita create new table. Nama tabelnya kita bikin transaksi obat. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5. Kita create. Si obat. Nah, ini namanya kita bisa samain aja sama ini ya. Di transaksi. Lalu yang kedua ada ID
pasien, yang ketiga ID obat, yang keempat ada jumlah, lalu yang terakhir ada total harga. Lalu di sini ada tipenya, ini integer, ini integer semua ya untuk transaksi obat. Oh ini. Ada link values-nya, ini ada 3, 6, 10, lalu ini ada 10 untuk jumlahnya yang dapat input. Lalu di sini kita kasih mana indeks untuk yang ID transaksi kita kasih primary. Seperti ini kita save. Nah ini kita keluar ini kan, keluar table baru. Lalu kita buat lagi satu kali lagi, itu table yang obat ini sama 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat 5 juga. Kita create. Ini sama juga kita sesuaiin ya, sama persis seperti yang ada di buku panduan. Nama obat, lalu di sini harga, di sini ada stok. Ini kode obat ini kita ganti jadi varchar. Nama obat juga kita ganti jadi varchar. Lengthnya ini ada 6, ini 5, itu berapa itu 30, ini ada 10, ini ada 5 untuk stok. Lalu kita kasih indeks primary untuk yang ID obat, ini kita kasih go, kita save. Nah ini ada lagi nih, ada transaksi obat. Sekarang udah ada obat. Nah ini ada obat, ada transaksi obat. Lalu kita buat untuk relasi ya, kita tambahkan indeks relasi. Yang pertama di transaksi obat, ke structure, habis itu kita ke ID transaksi ini, more, kita kasih indeks ya, ID transaksi. Lalu selanjutnya ada ID pasien, indeks juga. Lalu selanjutnya ada ID obat, indeks juga. Lalu selanjutnya kita ke obat, kita ke structure juga. Lalu kita ke ID obat, kita tambahkan indeks. Bentar, saya mau double check dulu. Oke, udah masuk. Lalu selanjutnya kita ke database, lalu kita ke designer. Ini show head. Nah ini kita samakan dengan ini agak susah ya. Oke. Bukan. Pencet lagi. Nah ini kita tata dulu bentar. Dan ada transaksi obat sebelah sini. Ini kita save dulu ya, jangan. Bentar, ini belum di save ya. Save page. Nah, biar enggak ini ya. Lalu kita sambungkan.
ini ada, kita kasih relasi IT obat sama IT obat yang ini, kita kasih kasket. Nah ini save dulu lagi, jangan lupa. Habis itu ada transaksi obat itu ID pasien sama ID dari pasien ini, ID pasien. Kayaknya kebalik ya, ID pasien. Nah, udah terhubung kayak gini ya. Semuanya udah aku hubung. Selanjutnya kita akan, ntar kita save dulu. Nanti save, kita ke database. Lalu kita, bentar, kita ke tabel obat. Lalu insert. Nah, insert ini kita samakan dengan yang di panduan, yaitu ini. Nah ini ada ID obat, tulis 1, lalu kode obatnya A001, nama obatnya amikacin, harganya 20.000, stoknya 10. Kita go. Kita insert lagi 2 amoxicillin. Oh bukan, ini amoxicillin. Ini kode obatnya A002. Harganya ini 15.000. Stoknya 20. Aku ini udah berhasil. Yang terakhir kita input ini 3 A003. Lalu di sini ada betadine. Harganya ada 7.000. Lalu ini stoknya cuma 5. Nah seperti ini. Udah, coba kita lihat. Nah udah jadi kan. Kalau udah jadi kayak gini, lalu kita ke ini, kita ke trigger. Lalu ini create trigger name-nya. Di sini kita bisa ketik penjualan. Lalu tabelnya dari transaksi obat. Time-nya ini after. Ini untuk trigger ini udah saya siapin, bentar. Variety obatnya ini perintahnya sesuai yang di buku panduan ya. Kita go. Sebentar. Waduh, kayaknya nge-hang. Oh. Ini aja ya. Oke, bentar, kita lihat di sini.
transaksi obat. Bentar. Dokumen new titik jumlah new titik update obat. Set stock. Nah, ini nggak bisa ya guys, nggak tahu kenapa ini errornya tiba-tiba di bagian triggernya ini. Apa dia maunya ini ya? Kita jadiin satu ini kah? Harus satu baris kah? Oh, ini ketemu tanda ininya tadi belum ya guys ya? Nah, masuk dia. Udah masuk. Habis itu kita ke tabel obat. Bentar, kita save dulu kali. Export. Nah, ini kita ke tabel obat. Lalu kita coba di sini mau beli amoxicillin ya. Kita ke transaksi obat, terus kita insert. Insert di sini ID transaksinya 2. Habis itu katakanlah yang beli itu Bunga Aurelia, ID obatnya amoxicillin itu 2, jumlahnya kita beli 5, harganya itu 15.000. Ini udah, kita coba ke tabel obat. Nah, berkurang ya, amoxicillin tadi 20, sekarang udah jadi 5. Sebentar. Lalu di sini saya mau menjelaskan kalau sebenarnya saya sudah mencoba untuk menginstal virtual box untuk Ubuntu, tapi saat saya mencoba praktik untuk save data atau copy dari
komputer utama ke Linux itu terjadi error, dan errornya tuh saya cari di AI, saya cari di mana-mana belum ada pencerahan. Jadi saya mohon maaf kalau praktikum ini kurang lengkap, hanya sampai di tahap trigger. Kalau ada yang bisa membantu bisa drop saja di kolom komentar mungkin, atau ketika Bapak dosen lihat ini bisa bantu saya dengan feedback melalui kolom di e-learning. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.